Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teoga Fiserwan dengan NPM 22060591105. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian metode numerik pada kasus-kasus di Circular Economy Engineering. Sebelum itu, sebenarnya apa sih Circular Economy Engineering itu? Jadi, Circular Economy Engineering ini akan saya jelaskan. Saya akan pecah menjadi dua, yaitu apa itu Circular Economy, apa itu Engineering, dan baru akan saya jelaskan apa itu Circular Economy Engineering. Jadi, Circular Economy adalah sebuah konsep ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi limbah dan menggunakan sumber daya secara efisien dengan menerapkan prinsip daur ulang, pemulihan, dan regenerasi. Dalam model ekonomi ini, produk, material, dan sumber daya digunakan kembali sebanyak mungkin sehingga menciptakan lingkaran tertutup yang mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas dan mengurangi dampak lingkungan negatif. Dan sebenarnya apa sih bedanya dengan linear economy? Kalau linear economy itu dia menggunakan meraup sumber daya alamnya secara besar-besaran dan tidak mendaur ulang, jadi sekali pakai buang, berbeda dengan circular economy yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu apa itu engineering? Engineering itu sendiri adalah disiplin ilmu dan profesi yang berkaitan dengan merancang, membangun, dan memelihara struktur, mesin, perangkat, sistem, dan juga proses. Bidang rekayasa ini mencakup berbagai cabang seperti rekayasa sipil, mesin, listrik, kimia, dan masih banyak lagi. Nah, para insinyur yang menggunakan pengetahuan ilmiah, matematik, dan kreativitas ini menciptakan solusi teknis untuk masalah-masalah yang kompleks. Nah, sekarang kita lanjut ke apa itu Circular Economy Engineering. Circular Economy Engineering itu adalah pendekatan dalam bidang rekayasa yang bertujuan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi sirkular dalam proses rekayasa. Hal ini melibatkan penggunaan teknologi, inovasi desain, dan juga manajemen sumber daya yang berkelanjutan untuk mendukung transformasi menuju ekonomi yang lebih sirkular. Dalam konteks ini, insinyur berperan penting dalam pengembangan sistem, produk, dan juga proses yang mendukung penggunaan sumber daya alam yang lebih efisien, daur ulang yang lebih baik, dan juga pengurangan limbah. Lalu, tadi sudah saya sebutkan di awal, pengaplikasian metode numerik di Circular Economy Engineering. Lalu dengan metode apa kita akan mengaplikasikan metode numerik tersebut? Tentu dengan metode DAI5. Dengan tidak bosan, saya akan jelaskan kembali apa itu metode DAI5. Jadi, DAI5 ini adalah sebuah metode yang dibuat atau dibentuk oleh Pak DAI sendiri yang terdiri dari 5 tahap. Yang dimana uh, yang tahap pertama, pertama itu adalah I am conscious, yang dimana dalam menyelesaikan suatu masalah kita harus benar-benar sadar dan menggunakan kesadaran kita itu untuk menyelesaikan suatu masalah. Tentu selain kita juga harus sadar dan selalu mengingat Tuhan dan melakukan segala sesuatunya itu hanya untuk Tuhan. Lalu yang kedua ini adalah intention. Intention itu adalah niat atau sesuatu yang ingin kita capai dari suatu masalah atau problematika yang kita hadapi ini. Selanjutnya adalah initial thinking about the problem. Initial thinking about the problem ini adalah langkah di mana kita mencoba mendapatkan fakta-fakta yang ada yang bisa kita ambil dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Lalu selanjutnya adalah idealization yang dimana kita kita mengidealisasikan masalah tersebut melalui fakta-fakta yang ada yang sudah kita dapatkan. Kita mengidealisasikan masalah tersebut dan membuat asumsi-asumsi yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah instruction, yang dimana instruction ini adalah langkah-langkah kita
setelah langkah-langkah kita untuk menyelesaikan masalah tersebut setelah kita mendapatkan fakta-fakta dan membuat asumsi-asumsi yang dapat membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Dan pada video selanjutnya saya akan menerapkan metode DAI5 ini untuk uh, mengoptimasikan suatu produk yang dimana itu tentu menjadi intensi saya, dan initial thinking about the problem itu adalah ya produk itu sendiri, dan semua itu akan saya jelaskan di video berikutnya. Untuk video kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.